Tubuh pedang kuat Zhu Hengyu benar-benar dipadatkan menjadi bentuknya. Kekuatannya begitu dahsyat hingga bisa disebut tak terbatas. Ambil jiwa sebagai fondasinya. Dengan Chaos Book, Chaos Ruler, Chaos Mirror, Chaos Ruler, Good Fortune Jade Plate, Good Fortune King Lian sebagai intinya. Ambil pedang perang iblis sebagai tubuh utama. Pedang yang baru dipadatkan ini adalah alat pedang tertinggi yang dipahami Zhu Hengyu. Pedang jenis ini, mencari di seluruh laut chaos, tidak dapat menemukan pegangan kedua. Dikatakan bahwa itu adalah tubuh pedang yang kuat, sama sekali tidak ada masalah. Meski tubuh pedang ini bisa disebut yang terkuat, seharusnya selalu ada nama, kan? Aku tidak bisa, sebut saja tubuh pedang Seon. Ambil jiwa sebagai fondasinya. Dengan banyak harta karun, dan pahala yang paling berharga sebagai intinya. Ambil pedang perang iblis sebagai tubuh utama. Ketiganya memiliki satu kesamaan. Di antara mereka, jiwa itu hidup. Harta karun tertinggi kekacauan dan harta karun kebajikan sebenarnya adalah harta spiritual, dan juga harta spiritual. Adapun pedang perang iblis, belum lagi. Di dalam pedang perang iblis, ada 30 juta prajurit iblis, tidak hanya dengan roh, tetapi bahkan dengan jiwa. Karena itu, tubuh pedang ini harus diberi nama sesuai dengan roh. Setelah sedikit pertimbangan, Zhu Hengyu dengan cepat membuat keputusan. Tubuh pedang ini dinamai pedang roh. Yang disebut pedang roh memiliki banyak arti. Itu memiliki arti pedang jiwa. Itu juga memiliki arti pedang harta roh. Itu juga memiliki arti pedang iblis. Tidak ada yang lebih cocok untuk tubuh pedang ini selain nama pedang roh. Bisa dikatakan 3 rintangan. Sinar cahaya 9 warna terus-menerus terpancar dari tubuh pertarungan pedang roh. Bagian dalam tubuh pertarungan pedang roh. Di piring giok keberuntungan, cairan giok-giok hijau zamrud mengalir ke seluruh tubuh di sepanjang akar dari 12 tingkat teratai hijau keberuntungan. Akar keberuntungan baik kelas 12 King Lian membentuk jaringan garis keturunan yang sangat kompleks dari pedang roh. Sirup giok hijau zamrud mengalir ke seluruh tubuh di sepanjang jaringan darah. Setiap sudut pedang roh dimurnikan, tanpa sedikit pun kelalaian. Di bawah penanaman kekuatan keberuntungan, dan makanan dari teratai hijau keberuntungan tingkat 12, pedang roh Zhu Hengyu terus-menerus diperkuat dan ditingkatkan setiap saat, setiap menit dan setiap detik. Di dada, kanon pedang kacau yang terbuka, memadatkan energi pedang yang kacau. Pada saat ini, kumpulan aura pedang yang kacau itu, seperti hati, terus-menerus menggembung. Energi besar itu berfluktuasi dengan hebat. Jika cahayanya begitu, energi pedang mengerikan yang dihasilkan di Chaos Sword Cannon tidak bisa dilepaskan sama sekali. Tanpa meridian untuk menampung dan menyalurkan, bahkan jika ada lebih banyak energi pedang yang kacau, itu tidak berguna. Tapi jelas, ini bukan masalah. Kedua belas manik-manik yang kacau itu masing-masing membuka saluran energi. Antara saling silang, 12 saluran energi diatur secara misterius, dan Luo dijalin menjadi 12 meridian serius. Pada waktu bersamaan, kekacauan dicermin. Di atas pola rune gosip itu, 8 bagian dibuka. 8 utas diringkas secara terpisah. 12 meridian serius, ditambah 8 meridian dari meridian ganjil, secara kolektif disebut meridian. Dengan pembuluh darah, darah bisa beredar ke seluruh tubuh. Dengan meridian, energi dapat mengalir ke seluruh tubuh. Meridian tubuh terdiri dari 12 meridian serius dan 8 meridian ganjil. 12 meridian serius adalah saluran utama yang melaluinya tubuh manusia menjalankan darah dan tubuh utama sistem meridian. Termasuk tangan Taiyin paru meridian, tangan Yangming meridian usus besar, meridian perut kaki Yangming, meridian limpa kaki Taiyin. Tangan Shaoyin meridian jantung, meridian usus kecil matahari, meridian kandung kemih kaki,
kaki meridian ginjal Shaoyin. Tangan Jueyin perikardium meridian, tangan Shaoyang 3 Jiao meridian, kaki Shaoyang meridian kantung empedu, kaki meridian hati Jueyin. Garis meridian aneh dan 8 garis meridian hanyalah satu kategori arah meridian tubuh manusia. 8 saluran dari meridian ganjil adalah istilah umum untuk Du, Ren, Chong, Pita, Yang, Yin, dan Yang. Mereka berbeda dari 12 meridian serius karena tidak berhubungan langsung dengan jeroan, juga tidak memiliki hubungan antara luar dan dalam. Jangan melakukan keajaiban, jadi ini disebut Qingjing. 12 meridian serius, serta 8 meridian dari meridian ganjil, membentuk jaringan meridian tubuh manusia, yang disebut meridian. Dengan jaringan 12 meridian serius dan 8 meridian terkondensasi dan terbentuk. Energi pedang yang kacau di dadanya segera menemukan jalan itu. Itu bergegas menuju meridian di sekitar tubuh, dan mulai mengalir di tubuh pedang. Pada waktu bersamaan, lumbar, emas, kayu, air, api, tanah, 5 manik-manik kacau, dan leher rahim, angin, guntur, terang, gelap, racun, waktu, ruang, 7 manik-manik kacau. Pada saat yang sama, dia menyuntikkan energinya sendiri ke tubuh pedang. Di meridian, mengalir deras dan mengalir. Semua energi, setelah bertemu dengan pedang Chaos Ki yang dilepaskan oleh buku pedang Chaos. Itu akan ditelan oleh Chaos Sword Ki untuk pertama kalinya, digabungkan, dan menjadi bagian dari Chaos Sword Ki. Chaos Sword Tome adalah ilmu pedang tertinggi di lautan kekacauan. Dapat mengembun menjadi yang murni menjadi pedang Chaos Ki yang paling murni. Dan 12 Z yang kacau dapat memadatkan 12 elemen energi yang paling halus dan murni. Yang disebut pedang Chaos Ki sebenarnya adalah pedang Ki yang terkondensasi dari 12 energi dasar ini. Seiring berjalannya waktu, Chaos Sword Ki yang dipadatkan dari Chaos Sword klasik terus beredar di meridian. Kemanapun itu pergi, energi yang memancar dari 12 Chaos Z Bats ditelan dan digabungkan satu demi satu, berubah menjadi Chaos Sword Ki. Berbalik dalam lingkaran. Ketika Chaos Sword Ki kembali ke dada, posisi jantung. Jumlah total Chaos Sword Ki murni akan naik sedikit. Benang ini ditelan dan digabungkan dari 12 Chaos Bats. Merasakan aura pedang kacau tak berujung di dalam tubuhnya, Su Hengyu tidak bisa menahan tawa. Chaos Sword Ki, dan Chaos Ki, tampaknya hanya memiliki perbedaan satu kata. Faktanya, mereka sangat berbeda di antara keduanya. Chaos Sword Ki tidak hanya Chaos Ki, tetapi juga energi murni dan tak tertandingi yang murni terkondensasi dari 12 elemen energi seperti emas, kayu, air, api, bumi, angin, guntur, racun terang dan gelap, waktu, luar angkasa. Apalagi dibandingkan dengan hiruk-pikuk udara di lautan chaos. Chaos Sword Ki telah disempurnakan, dan ditempa berkali-kali. Konsentrasi, kepadatan, kekuatan Chaos Sword Ki. Keduanya miliaran kali Chaos Ki biasa. Udara kacau biasa dibentuk oleh agregasi partikel energi kecil yang tak terhitung jumlahnya. Partikel energi kecil ini secara alami keras. Dari perspektif yang sangat mikroskopis. Chaos Sword Ki sebenarnya terdiri dari partikel kecil yang tidak terlihat dengan mata telanjang. Di lautan chaos, partikel-partikel kecil di udara chaos biasa seperti pasir dan debu, menunjukkan bentuk partikel yang tidak beraturan. Chaos Sword Ki dipadatkan dalam Chaos Sword klasik. Partikel kecil di Chaos Sword Ki adalah partikel berbentuk pedang dengan pegangan. Selain itu, setelah penyempurnaan konstan, penyempurnaan, latihan. Partikel berbentuk pedang ini, baik dalam kekuatan maupun kekerasan, telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Ini seperti berlian kecil, hampir tidak bisa dihancurkan. Gelombang udara kacau menyembur keluar,
seolah-olah terkena sepotong kerikil. Pedang Ki yang kacau menyembur keluar, tapi itu setara dengan ditusuk oleh ribuan pedang tajam. Ribuan ujung berlian kristal, menembak secara gila-gilaan pada titik yang sama. Dalam sekejap, ratusan juta pukulan akan dilakukan pada titik yang sama. Chaos Sword Ki setebal tusuk gigi berisi 3.000 pedang berlian kristal seperti jarum. Di bawah penembakan gila, bahkan baja akan menembus seketika. Jika kekuatan yang diberkati pada pedang berlian kristal cukup besar. Jika kecepatan pedang berlian kristal cukup cepat. Kemudian, bahkan sebuah bintang pun bisa langsung ditembus. Ini hanyalah kejutan fisik belaka. Chaos Sword Ki, karena disebut Chaos, secara alami memiliki karakteristik pemusnahan yang unik dari Chaos. Materi apapun akan musnah seketika setelah dilanda energi Chaos. Ciri dan ciri chaotic energy sangat rumit, dan sulit dijelaskan dengan jelas dalam waktu singkat. Katakan saja, kekacauan dan hukum sesuai. Kekuatan hukum dapat memisahkan kekacauan, membuka langit dan bumi, dan menciptakan segalanya. Kekacauan bisa mengembalikan segalanya ke keadaan kacau. Di depan Chaos Sword Ki, semua hukum sama sekali tidak valid. Di bawah tabrakan antara hukum dan pedang Chaos Ki, mereka akan dimusnahkan secara instan. Kekuatan hukum tidak dapat digunakan sama sekali. Tentu saja, Chaos Sword Ki, sementara memusnahkan kekuatan hukum, itu juga akan dikonsumsi. Tapi, Chaos Sword Ki dibentuk oleh kondensasi 12 energi dasar. Satu unit Chaos Sword Ki dapat memusnahkan 12 unit energi hukum. Oleh karena itu, di bawah level yang sama, Chaos Sword Ki dapat dikatakan tak terkalahkan dan tak terkalahkan. Dalam sekejap, tubuh tempur pedang roh Zhu Hengyu langsung melonjak dan terbang ke udara bintang iblis. Melayang dengan bangga di atas langit, Zhu Hengyu mengenakan baju besi perak, bersinar dengan cahaya perak yang menyengat. 3.000 lembar baju besi menutupi Zhu Hengyu dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tidak ada celah di matanya. Perhatikan baik-baik. Itu jelas pedang perak lebar, tergantung di udara. Lihatlah ke langit. 30 juta Demon Swordsman melayang di udara, menatap Zhu Hengyu dengan kagum. 30 juta pendekar pedang iblis ini adalah elit super yang dipilih oleh klan iblis selama ratusan juta tahun. Jika itu balapan lain, terlalu sulit memberi makan triliunan makhluk hidup. Berbagai sumber daya yang dibutuhkan hanyalah sebuah angka astronomi. Tetapi iblis berbeda. Meskipun mengi bersuara, jumlah triliunan tampaknya sangat menakutkan. Namun nyatanya, iblis itu sangat mungil. Terutama setelah memasuki medan pertempuran Suire utama. Di bawah pengaruh gaya berat super, sosoknya semakin mengecil. Layaknya ratu lebah, ukurannya hanya sebesar 2 jari kelingking. Oleh karena itu, meskipun jumlahnya mencapai triliunan, itu tidak mengerikan. Planet manapun dapat menampungnya dan menyediakan sumber daya yang cukup. Jumlahnya cukup besar, yang mengarah pada kejeniusan. Bahkan di antara puluhan juta orang, ada seorang super jenius, terakumulasi selama bertahun-tahun. Itu cukup untuk mengumpulkan puluhan juta super jenius. Tentu saja, masih tidak berhasil jika itu balapan lain. Bagaimanapun, bahkan jika ada lebih banyak jenius, itu tidak berguna, sumber daya terbatas. Tanpa sumber daya yang cukup, bahkan seorang jenius tidak dapat tumbuh. Di sisi Zhu Hengyu, ada kanon pedang Chaos. Jiwa sejati dapat dicetak ke dalam Chaos Sword Tome untuk menjadi tubuh abadi. Bahkan jika dia mati dalam pertempuran, dia bisa dibangkitkan secara instan. Dengan cara ini, bahkan jika jenius super ini tidak bisa tumbuh, mereka tidak akan mati. Setelah akumulasi ratusan juta tahun, ada sebanyak 30 juta. Faktanya, super jenius yang sebenarnya lebih dari 30 juta.
Mereka yang memenuhi syarat untuk mencetak roh sejati ke dalam Chaos Sword Classic semuanya adalah jenius super yang dipilih setelah eliminasi yang tak terhitung jumlahnya. Di halaman judul Chaos Sword Classic, ada daftar. Semua biksu bisa menantang. Setelah tantangan berhasil, Anda dapat menggantikan jenius asli dan menjadi roh pedang. Sampai sekarang, mereka yang tetap dalam daftar adalah elit di antara para elit, yang jenius di antara yang jenius. Meskipun, karena kurangnya sumber daya, wilayah dan kekuatan semua pendekar iblis sangat terbatas. Mereka dapat mencapai 50 tahap tubuh sihir, dan tidak satupun dari mereka mencapai atau melebihi 60 tahap tubuh sihir. Adapun sakramen cahaya putih, bahkan lebih lagi aku bahkan tidak bisa menonton filmnya. Namun, Zhu Hengyu menghargai bakat dan potensi mereka. Selama mereka diberi cukup waktu, mereka pada akhirnya akan tumbuh dewasa. Dan Zhu Hengyu tidak kekurangan apa yang disebut sumber daya. Di dunia Suantian, bunga roh, rumput roh, dan buah roh yang ditanam tidak perlu dikeluarkan di masa depan. Semua diangkut ke sini dan dinikmati oleh 30 juta pendekar pedang iblis ini. Dengan sumber daya ini, mereka cukup untuk dipromosikan ke ranah ekaristi cahaya putih. Adapun hal-hal di atas alam yang mulia suci, tidak ada terburu-buru untuk memikirkannya untuk saat ini. Kekuatan sejati tidak hanya mengandalkan kekuatan mereka sendiri untuk bertarung. Terutama orang bijak tua yang semuanya merupakan kekuatan orang bijak untuk bertarung. Dengan kekuatan satu orang saja, bukankah itu naga 9 warna kedua? Tidak peduli seberapa tinggi kekuatannya, tidak peduli seberapa kuat kekuatan tempurnya, pada akhirnya akan hancur. 30 juta super jenius dari ras iblis ini tidak dapat ditinggalkan dengan cara apapun. Namun, jika Anda tidak menyerah, di mana mereka harus ditempatkan? Setelah sedikit ragu, Zhu Hengyu membuat keputusan. 3.000 pedang iblis, tancapkan roh sejati di Chaos Sword Tome. Oleh karena itu, yang terbaik adalah menempatkannya di area dada. Di dalam peti, sebuah dunia terbuka untuk menampung mereka. Pada waktu bersamaan, juga nyaman bagi mereka untuk mendekat, untuk menyerap dan menyempurnakan pedang Chaos Ki. Namun, dalam semangat primordial Zhu Hengyu, tidak ada ruang untuk menampung mereka. Untungnya, Zhu Hengyu mendapat jalan luar angkasa kelas 8 dari naga 9 warna. Dan di bawah penyempurnaan hidangan giok keberuntungan dan keberuntungan King Lian, ia dipromosikan ke jalan ruang angkasa peringkat ke-9. Dengan pikiran di benaknya, Zhu Hengyu memeriksa tangan kanannya, mengambil gambar jalan luar angkasa tingkat ke-9, dan menelan semuanya. Jalan dari ruang peringkat ke-9 bukanlah naga. Naga suci luar angkasa yang awalnya dimiliki Zhu Hengyu berbentuk naga. Faktanya, itu karena inti dari naga suci angkasa adalah energi ungu kosmik. Dan itu yang tertinggi, naga suci tingkat ke-9 Ki. Sekarang, jalan luar angkasa yang diturunkan dari naga 9 warna ini murni, tanpa inti apapun. Tepatnya, jiwa Zhu Hengyu akan menjadi inti dari jalan luar angkasa ini. Oleh karena itu, jalan spasial ini bukanlah berbentuk naga, tetapi bola kristal seperti bola kristal. Perlu disebutkan bahwa kekuatan ruang angkasa itu biru. Oleh karena itu, seluruh jalan luar angkasa seperti bola kristal biru. Dalam hal volume, ini kira-kira seukuran telur. Orang dewasa normal bisa menelannya hanya dalam satu gigitan. Menelan jalan luar angkasa itu dalam satu gigitan.